Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, bagaimana jaringan anak-anak Ibu di sana? Aman? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sudah mengisi link absensi di Google Form? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu minta satu orang memimpin doa dulu. Silakan Deborah. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ini ice breakingnya dari Ibu. Coba didengarkan peraturannya baik-baik. Nah, kerjakan apa yang kamu dengar, jangan kerjakan apa yang kamu lihat. Kepala, mata, hidung, mulut, hidung, mulut. Nah, sudah nampak tayangan PowerPoint Ibu, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Judul materi kita, ini submaterinya yaitu grafik garis lurus. Nah, garis lurus dimanfaatkan untuk apa saja kira-kira? Yang pernah anak-anak lihat dalam kehidupan sehari-hari, apa yang pembangunan jembatan atau rel kereta api. Nah, masih ingatkah anak-anak Ibu dengan materi koordinat kartesius? Masih, Bu. Masih, Bu. Kemudian, nih masih ingatkah anak-anak Ibu dengan materi bentuk aljabar? Masih, Bu. Masih, alhamdulillah. Oke, ini tujuan pembelajaran. Manakah yang merupakan garis lurus? Yang mana? Garis kuning, Bu. Oh ya, kita coba cek. Ternyata betul, yang merupakan garis lurus dari ketiga garis ini yaitu garis yang berwarna kuning. Untuk lebih memahami materi ini, yuk kita kerjakan LKPD 1. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah menyelesaikan LKPD 1 di dalam kelompoknya. Nomor 3, Bu, mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Silakan ditampilkan atau dibacakan hasil diskusinya, Vero. Selamat siang, teman-teman. Siang semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Nona Sonia, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan pengamatan kami terhadap permasalahan di atas, yang di kilometer pertama tarifnya adalah Rp10.000, begitu seterusnya sampai 16 km dengan tarif Rp70.000. Dari tabel di atas, kami buat himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. 1,10.000, 2,14.000, 3,18.000, dan seterusnya sampai 16,70.000. Lanjut, dari pasangan berurutan tersebut, kami buat permisalan dengan jarak sebagai X dan tarif telepon sebagai Y pada bidang kartesius berikut, sehingga titik koordinat tersebut dihubungkan membentuk sebuah garis lurus. Lanjut ke kesimpulan. Dari hasil diskusi kami, ada beberapa kesimpulan yang dapat kami peroleh. Kesimpulan yang pertama ialah, dari hasil penyajian pada grafik, dapat dilihat bahwa hubungan koordinat X dan Y pada suku koordinat membentuk garis lurus. Dan kesimpulan yang kedua adalah, biaya yang dikeluarkan sejauh 16 km adalah Rp70.000,
dibuktikan dengan grafik pada bidang kartesius. Lanjut ke kegiatan 2. Untuk soal nomor 1, mencari titik potong terhadap sumbu X. Maka nilai Y-nya sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan 5. Jadi, diperoleh titik potongnya terhadap sumbu X yaitu 5,0. Begitu juga mencari titik potong terhadap sumbu Y. Maka nilai X-nya sama dengan 0, diperoleh nilai Y sama dengan 4. Jadi titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,5. Untuk soal nomor 2. Diperoleh 2 buah titik dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu 4,0 dan 0,2. Dari hasil kegiatan 2, dapat kami beri kesimpulan yaitu kesimpulan yang pertama, untuk menggambar grafik minimal butuh 2 titik koordinat. Dan kesimpulan yang kedua ialah grafik garis pada X tambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0 adalah berbentuk garis lurus. Sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka garis yang terbentuk adalah garis lurus. Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon masukan dan kritikannya dari kelompok lain. Terima kasih. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 3 ya. Kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 3. Oke, kita kasih terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Apakah ada dari kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda? Perwakilan dari kelompok 1 ada yang berbeda. Hasil dari kelompok kami tidak membentuk garis lurus. Di tabelnya, ini kan dia tarif taksi. Setiap kilometer berikutnya dia bertambah 4.000. Mulainya ya Elsa ya, di kilometer yang ke 10 kilometer ini seharusnya di sini biayanya 46.000. Oke, makanya di sini dia agak membengkok sedikit ya. Karena di sini kenaikannya tidak sama. 42.000 ke 48 itu naiknya berapa? 6.000 ya. Berarti sampai ke 16 km dia lebih ya. Lebih. Ini yang kita kasih aplaus dulu. Walaupun ada kekeliruan sedikit ya Elsa ya, bengkok-bengkok dikit tidak apa-apa, itu bisa diperbaiki nanti kalau sudah nampak kesalahannya tadi atau kekeliruannya Elsa ya. Boleh diperbaiki. Ini juga di kesimpulannya ini juga nanti berarti di sini 70.000 ya. Kita kasih aplaus untuk kedua kelompok. Apakah ada yang masih mau bertanya tentang kegiatan yang ada di LKPD ini? Pertanyaan Muksin? Ada Bu. Oke, silakan Muksin. Di latihan soal nomor 2 itu kan perintahnya menggambar grafik kan Bu? Oh ya. Jika kita menyelesaikan tanpa mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y, apakah ada cara lain? Ya, di sini ada cara lain selain mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak Bu bisa dengan cara mengambil permisalan nilai X. Ya, Bu. Bisa minimal anak-anak Ibu memiliki 2 buah titik. Kita permisalkan atau ambil permisalan nilai X. Misalnya anak-anak Ibu mau nilai X-nya 2. Misal, substitusikan ke persamaannya. Nah, 2Y kurang 4 sama dengan 0. Ganti atau substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan ini yang Ibu tunjuk ini. Substitusikan. Nah, berarti menjadi X tambah 2Y kurang 4. X-nya kita ganti dengan 2. 2 tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Di sini diperoleh Y-nya sama dengan 1. Oke. Ada yang dapat Y-nya sama dengan 1? Ada Bu.
Oke, dapat Y-nya sama dengan 1. Nah, tadi kita misalkan X-nya kan 2, dapat Y-nya 1. Berarti titik kita, dapat kita 1 titik 2,1. Kita lihat ke grafik ini. Apakah titik 2,1 tadi dilalui oleh grafik ini? Kita lihat ini. Lihat tampilan Ibu ya, Nak ya. Ternyata titiknya dilalui oleh garis tersebut. Nah, berarti di sini bisa dilihat selain kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan apa tadi? Dengan permisalan nilai X-nya. Ya, begitu juga untuk titik berikutnya, ya. Bagaimana Muksin? Paham, Bu? Paham semua anak-anak Ibu, sudah sepemikiran kita? Paham, Bu. Oke, lagi kalau memang sudah paham, mari kita bersama-sama menarik kesimpulan kita dari kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa sekiranya memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini? Suci, Bu. Suci. Coba Suci. Dapat disimpulkan bahwa dalam membuat grafik garis lurus minimal kita membutuhkan 2 buah titik. Minimal kita membutuhkan 2 buah titik. Kalau 1 titik, apakah akan terbentuk garis anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Jadi minimal kita harus mempunyai 2 buah titik yang akan kita hubungkan. Koordinat. Ya, untuk membentuk sebuah garis lurus. Lurus. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menguatkan sedikit atau menambahkan sedikit. Nah, dalam menggambar grafik ini, ya minimal kita tadi memiliki 2 buah titik. Nah, titik itu bisa kita peroleh dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jika kita mencari titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, selain dari itu, anak-anak Ibu juga bisa dengan permisalan nilai X atau nilai Y. Ya. Anak-anak Ibu bisa sembarang mengambil nilai X atau nilai Y. Ibu akan merefleksi pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan bertanya nih kepada anak-anak Ibu semua. Ya, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini menurut anak-anak Ibu semua? Menyenangkan. Menyenangkan. Juanda apa? Selain dari menyenangkan apa? Sangat Dan menyenangkan, Bu. dipahami. Sangat menyenangkan. Apa Juanda? Dan mudah dipahami. Mudah dipahami. Dapat ilmu. Dapat Dapat ilmu ilmu baru ya. Kemudian bagaimana ini belajar dengan Ibu? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang diperoleh anak-anak Ibu hari ini bermanfaat. Ibu akan memberikan tes formatif pada Google Form. Nanti linknya akan Ibu kirimkan ke WA Group atau Google Classroom ya. Ibu tunggu nanti pengirimannya sampai jam 4 sore ya, atau jam 16.00 untuk materi kita selanjutnya ya, yaitu tentang kemiringan garis lurus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, harap anak-anak Ibu tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatannya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.